Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Muzaki. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman framework. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang berbasiskan framework Laravel. Di sini saya mempresentasikan yaitu aplikasi Point of Sale. Tahapan pertama, di sini kita harus memasukkan email yang sudah didaftarkan. Di sini saya masukkan admin dengan password 123, lalu checklist remember me, sign in. Di sini sudah tertera jika kita berhasil login, maka akan masuk ke tampilan dashboard. Untuk admin ini sendiri, di sini yang pertama ada master kategori. Di sini kita dapat menambahkan kategori seperti contohnya minuman soda simpan. Jika sudah ditambahkan, maka di sini ada list minuman soda. Dan juga kita di sini dapat mengeditnya. Dan juga di sini kita dapat menghapusnya. Di sini juga kita dapat mencari kategori yang kita inginkan. Di makanan. Di hidangan laut contohnya. Di sini kita sudah dapat yang kita cari. Selanjutnya ke master data produk. Di sini kita bisa melihat produk-produk apa saja yang sudah saya tambahkan. Di sini saya ingin menambahkan produk yang pertama. Contohnya saya masukin soto mie Bogor. Di sini kita dapat memilih kategori yang sudah kita buat tadi. Di sini kita misalkan masuk kategorinya yaitu sup. Dengan mereknya sendiri yaitu meja restoran. Dengan harga beli yaitu 20.000. Dengan harga jual yaitu 35.000. Dengan diskon yaitu 3% dan stoknya yang kita ada yaitu misal 10. Nah, di sini kita dapat melihat tadi data produk mana yang sudah kita tambahkan, yaitu kita cari soto mie. Nah, di sini sudah terlihat bahwa soto mie Bogor ini sudah ditambahkan dengan merek meja restoran dengan harga beli 20.000 dan harga jual 35.000, diskonnya 3% dengan stok 10. Lalu kita ke master data member. Di sini kita dapat mendaftarkan member atau customer yang ingin mendapatkan diskon. Seperti contohnya kita menambahkan yaitu James dengan teleponnya segini dan alamatnya contohnya Jakarta. Lalu jika sudah kita klik simpan, lalu kita dapat mencari James. Nah, di sini sudah terlihat bahwa James sudah didaftarkan menjadi anggota member. Dan juga kita dapat di sini mencetak member yang ketika customer meminta member untuk transaksi. Kita cetak member lalu tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kartu member yang jika ingin dicetak nanti seperti apa. Lalu jika sudah, kita ke master data supplier. Di sini merupakan supplier-supplier kita yaitu meja restoran. Di sini kita dapat menambahkan supplier. Contohnya suppliernya PT Indofood. Dengan telepon sekian dengan alamat Jakarta. Lalu jika sudah kita klik simpan.
Lalu PT Indofood pun sudah ditambahkan sebagai supplier kita. Selanjutnya di sini ada yang namanya menu transaksi yang terdiri dari pertama pengeluaran. Di sini pengeluaran itu berupa yang ketika ingin kita membeli alat-alat kebutuhan untuk restoran. Saya ambil contoh, misalkan saya membeli pembelian alat bersih untuk toilet dengan nominal 100.000. Jika sudah, kita klik simpan, maka pembelian alat bersih ini sudah tercatat di daftar pengeluaran. Selanjutnya kita ke transaksi yaitu pembelian. Di sini biasanya pembelian ini gunanya untuk membeli stok makanan kepada supplier. Kita melakukan transaksi baru, contohnya kita membeli kepada PT Indofood. Di sini produk apa saja yang kita ingin beli kepada supplier yaitu Indofood. Salah satu contohnya kita membeli mie seafood sejumlah misalkan 10. Di sini ketika kita kosongkan jumlah maka tidak dapat menyimpan data karena harus terisi. Di sini kita masukkan 10 stok. Di sini tergantung kesepakatan apakah PT Indofood ini bersedia untuk memberikan diskon. Jika iya, maka misalnya kita ambil contoh diskonnya 5%, maka di sini akan dikalkulasikan otomatis yaitu menjadi 475.000. Lalu jika sudah klik simpan, maka di sini sudah tercatat yaitu daftar pembelian kepada PT Indofood besar 10 item. Selanjutnya penjualan. Di sini penjualan kita melakukan transaksi yaitu customer data-data pembelian atau penjualan yang terjadi oleh customer kepada membeli barang kita. Di sini kita bisa melihat daftar penjualan apa saja. Lalu selanjutnya kita melakukan transaksi aktif dan baru ini sebenarnya sama kurang lebihnya ketika kita memasukkan customer ingin membeli misalnya nasi putih, lalu selanjutnya membeli ayam betutu, selanjutnya membeli leciti, selanjutnya membeli pisang goreng, selanjutnya membeli udang bakar. Di sini kita bisa mengedit jumlah data yang customer yang ingin beli. Kalau misalkan kita kosongkan, maka akan muncul pop-up tidak dapat menyimpan data. Di sini misalnya kita masukkan jumlah nasi yaitu 6. Lalu ayam betutunya kita masukkan 2. Lalu lecitnya kita masukin 6. Pisang karamel 2 dan udang bakarnya 2. Lalu jika sudah, maka akan total menjadi 764.000. Nah, di sini ketika customer tersebut memiliki member, misalnya atas nama Ahmad Muzaki ternyata memiliki member yang sudah didaftarkan, maka akan mendapatkan diskon yaitu 5%. Lalu di sini kasir menerima jumlah uang yang diterima, yaitu semisal yang diterima yaitu 750.000. Lalu di sini akan sistem akan mengkalkulasi otomatis itu kembali. Di sini kita klik simpan transaksi. Lalu data transaksi telah selesai. Jika muncul hijau ini berarti telah berhasil. Di sini
kita dapat mencetak nota yang kita inginkan. Di sini kita bisa melihat, nah ini salah satu ketika di print, maka notanya akan berbentuk seperti ini. Jika sudah, maka kita dapat melihat laporan atau report yang terjadi pada penjualan. Di sini kita bisa melihat, yaitu nih, pada tanggal 28 Juni telah terjadi transaksi sebesar 705.000 dan pembelian 475 dan pengeluaran sebesar 100.000. Total pendapatan pada tanggal 28 Juni yaitu 150.000. Lalu selanjutnya di sini kita dapat mengunduh file laporan pendapatan sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan bulan, yaitu bulan Maret, tanggal 1 sampai dengan 31 Maret. Kita dapat melihat ketika ingin melihat periode yang kita inginkan, tanggal sampai awal sampai akhirnya sampai kapan. Lalu kita dapat mengunduh file tersebut berupa PDF. Lalu kita tunggu beberapa menit saja. Sambil menunggu, kita sebagai admin dapat membuat daftar user. Dan ternyata laporan yang tadi kita unduh telah selesai. Di sini kita bisa melihat berupa laporan pendapatan yang kita inginkan, yaitu 1 Maret sampai tanggal 31 Maret 2022. Yaitu file ini berupa PDF. Lalu selanjutnya yang saya bilang, sebagai admin kita dapat membuat user sebagai kasir. Misalnya kita masukin nama kasirnya yaitu Akram dengan email kasir5@gmail.com dengan password kasir5, konfirmasi password kasir5. Selanjutnya kita klik simpan. Jika sudah didaftarkan dan berhasil, maka Akram ini sudah berhasil ditambahkan, dan juga kita dapat mengeditnya untuk mengubah password, nama, maupun email. Selanjutnya sebagai admin pun kita dapat mengubah nama perusahaan, telepon, alamat perusahaan, logo perusahaan, background kartu member, diskon kartu member, dan tipe nota, ada yang nota besar dan nota kecil. Jika sudah, kita klik simpan perubahan. Selanjutnya kita login sebagai kasir. Kita masukkan salah satunya tadi yang sudah kita buat atas nama Akram, kasir5 dengan password kasir5. Lalu kita checklist, sign in. Di sini jika sudah berhasil, maka Akram sudah didaftarkan. Di sini sebagai kasir hanya bisa melakukan transaksi. Sebagai contoh, kita membuat transaksi baru. Di sini customer membeli, sebagai contoh, americano. Selanjutnya memesan ayam lada hitam, memesan nasi merah sebanyak 4, dan memesan french fries atau kentang goreng sebanyak 2. Nah, jika sudah, maka di sini
Ketika customer mempunyai member, maka salah satu contohnya Rajasa memiliki member ternyata yang sudah dimiliki oleh Rajasa. Lalu di sini sistem akan otomatis mengkalkulasi harga yang harus dibayar dari 168 menjadi 159.600. Di sini yang diterima yaitu 160.000. Lalu terima 160.000 dan kembalinya 400 perak. Selanjutnya kita klik simpan transaksi. Jika sudah, data transaksi telah selesai. Dan kita bisa mengecek apakah transaksi yang tadi sudah dilakukan sudah masuk apa belum. Kita login sebagai admin untuk mengecek apakah sudah masuk. Lalu kita bisa lihat dan juga di sini ada grafik penjualan dari tanggal 1 Juni sampai 28 Juni. Di sini terjadi pergerakan grafik yang cukup signifikan. Lalu di sini kita bisa melihat tadi penjualan apa saja yang telah dilakukan. Nah, ini salah satunya yang tadi yang saya lakukan yaitu kasir sebagai nama Akram sudah melakukan transaksi yaitu sebesar 168.000 dengan jumlah item 7 dan kode member yang tadi dipakai yaitu 0003 dengan atas nama Rajasa dengan total bayar yaitu 159.600. Sekian penjelasan laporan dari penjualan dan penjelasan dari aplikasi dari point of sale meja restoran. Selanjutnya yaitu presentasi mengenai UAT laporan. Baik, di sini selanjutnya saya akan mempresentasikan UAT yaitu User Acceptance Testing. Di sini nama aplikasinya Meja Restoran Point of Sale atau POS dengan nama mahasiswa saya sendiri Ahmad Muzaki dengan NIM 06500 20030 program studi sistem informasi dengan kode kelas IKP 305. Dengan nama penguji yaitu Ahmad Akram dengan NIM penguji 06500 20028. Tanggal dokumen yaitu 25 Juni 2022. Hasil uji UAT. Nomor 1, alur data proses nama uji login dengan deskripsi pengujian, yaitu mengakses link 127.0.0.1.2 melakukan login dengan username yang sudah didaftarkan dan diberikan oleh admin POS dan hak akses hanya dapat diakses oleh pengguna terdaftar. Kasus uji jika berhasil yaitu username kasir1@gmail.com dengan password 123 dan gagal yaitu username admin@gmail.com dengan password 123. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan halaman utama aplikasi, jika gagal akan menampilkan tulisan please include an ad in the email address. Di sini kita bisa melihat daftar gambar. Jika berhasil maka akan ke halaman dashboard atau halaman utama, dan jika gagal yaitu maka akan ada tulisan please include an ad in the email address. Selanjutnya nomor 2 yaitu nama ujinya mengelola master data barang. Deskripsi pengujian, verifikasi memasukkan data barang dengan kasus uji berhasil, yaitu kode barang sistem otomasi menggenerate kode unik, nama barang udang tempura dengan harga beli 30.000, dengan harga jual 40.000 dengan diskon 3% dan stok 5. Jika gagal
Kode barang yaitu sistem otomasi menggenerate kode unik, nama barangnya udang tempura, harga beli tidak dimasukkan, harga jual tidak dimasukkan, diskon tidak dimasukkan, dengan stok juga tidak dimasukkan. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan konfirmasi data barang berhasil dan menampilkan tabel barang di mana data yang diinput sudah masuk ke dalam tabel barang tersebut. Jika gagal, akan menampilkan informasi please fill out this field. Di sini kita bisa lihat jika berhasil, yaitu datanya semua terisi dengan benar dan lengkap, maka kita klik simpan, lalu muncul di daftar produk. Jika gagal, yaitu semuanya tidak lengkap, maka akan muncul notifikasi yaitu please fill out the field. Selanjutnya nomor 3 yaitu nama uji mengelola master data vendor. Deskripsi pengujian, verifikasi memasukkan data vendor, kasus uji, kode vendor, sistem otomatis mengenerate kode unik, nama vendor PT Carung Popan Indonesia Tbk dengan nomor vendor sekian, alamat vendor itu Jalan Ancol, Jakarta, Indonesia dengan kode vendor. Jika selanjutnya kita menguji menggunakan yaitu kode vendor yaitu sistem otomatis mengenerate kode unik, nama vendor kita tidak isi atau dikosongkan, nomor vendornya sekian, dan alamat vendor yaitu Jalan Ancol, itu sama. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan konfirmasi data vendor berhasil disimpan dan menampilkan tabel vendor di mana data yang diinput sudah masuk ke dalam tabel vendor tersebut. Jika gagal akan menampilkan konfirmasi please fill out this field. Di sini kita bisa lihat bahwa jika lengkap data yang kita isi, maka akan menampilkan data daftar supplier. Jika gagal, yaitu ketika kita tidak mengisi nama supplier yang kita inginkan. Selanjutnya nomor 4, nama uji mengelola pengeluaran dari meja restoran, deskripsi pengujian, yaitu verifikasi memasukkan pengeluaran. Kasus uji tanggal 25 Juni, sistem otomatis mengenerate tanggal, nama barang yaitu alat makan dengan nominal 2.500.000. Selanjutnya kita juga menguji dengan tanggal 25 Juni 2022, yaitu sistem otomatis mengenerate tanggal. Nama barangnya itu sama, alat makan dengan nominal barang kita kosongkan. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan data transaksi pengeluaran berhasil disimpan dan menampilkan tabel pengeluaran tersebut. Jika gagal menampilkan konfirmasi please fill out this field. Di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita mengisi dengan benar dan lengkap maka berhasil, lalu terdaftar pada list daftar pengeluaran. Jika gagal, jika kita tidak mengisikan nominal dari pengeluaran itu sendiri. Selanjutnya nomor 5, nama uji menampilkan pembelian di supplier dari jumlah barang. Deskripsi pengujian, verifikasi menampilkan pembelian, kasus ujinya, uji 1 yaitu periode Paket Bogor dengan kode produk sistem otomatis mengenerate kode unik dengan nama produk sistem otomatis mengenerate nama produk dengan jumlah barang 1. Uji 2 periodenya Paket Bogor. Kode produk sistem otomatis mengenerate kode unik. Nama produknya sistem otomatis mengenerate nama produk yaitu jumlah barang yaitu 0. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan data transaksi pembelian. Jika gagal tidak akan menampilkan pembelian dan muncul pop-up jumlah tidak boleh kurang dari 1. Di sini kita bisa melihat bahwa jumlah yang kita beli yaitu namanya kroket Bogor dengan jumlahnya yang benar 1. Lalu jika sudah muncul di daftar pembelian. Jika gagal, yaitu ketika kita mengisikan jumlah data produknya itu 0 atau kosong. Lalu akan muncul Anda tidak boleh jumlah
jumlahnya kurang dari 1. Selanjutnya nomor 6, nama ujinya melakukan transaksi sebagai kasir dan memasukkan jumlah. Deskripsi pengujian melakukan transaksi pada menu yang tersedia. Uji 1 yaitu kode produk pemilih yang sudah terdaftar. Jumlahnya 1 dengan member memilih yang sudah terdaftar. Diskon 5%, total yaitu sistem otomatis mentotal harga. Diterima 170.000 dengan kembali sistem otomatis menghitung kembali. Uji 2-nya, kode produk memilih yang sudah terdaftar dengan jumlah 0, member memilih yang sudah terdaftar dengan diskon 5%. Total sistem otomatis mentotal harga diterima 170.000 dan kembali sistem otomatis menghitung kembali. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan halaman berhasil transaksi dan menampilkan riwayat penjualan. Jika gagal tidak akan menampilkan pembelian dan muncul pop-up jumlah tidak boleh kurang dari 1. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa jika berhasil dan data-data semua lengkap, jumlahnya tidak ada yang kosong, maka muncul transaksi penjualan datanya setelah selesai. Dan jika gagal karena mengosongkan jumlah produk yang dipesan, maka muncul pop-up jumlah tidak boleh kurang dari 1. Selanjutnya uji nomor 7 dengan nama melakukan ekspor PDF penjualan. Deskripsi pengujian ekspor PDF penjualan pada periode yang dipilih, tanggal awal dan tanggal akhir. Kasus ujinya yaitu bulan Maret 2022 dengan hasil yang diharapkan jika berhasil akan mengunduh file PDF laporan pendapatan dengan namanya. Jika gagal akan muncul tulisan please fill out this field. Ini jika berhasil ketika kita sudah memasukkan data tanggal yang ingin kita pilih dan data tanggal akhir, kita klik simpan, lalu kita klik ekspor PDF, lalu muncul seperti ini jika berhasil dengan judul laporan pendapatan. Jika gagal, maka muncul tulisan please fill out this field karena kita mengosongkan tanggal akhir ataupun sebaliknya. Uji nomor 8 dengan nama melakukan pembuatan user oleh admin. Deskripsi pengujian ekspor PDF penjualan pada periode yang dipilih, tanggal awal dan tanggal akhir. Maaf sebelumnya tadi ada kesalahan. Baik, untuk nomor 8, nama uji melakukan pembuatan user oleh admin dengan deskripsi pengujian membuat user oleh admin dengan kasus uji. Satunya nama Ahmad Muzaki dengan email kasir4@gmail.com dengan password Ahmad123, konfirmasi passwordnya Ahmad123. Dan uji 2-nya dengan email dengan nama Ahmad Muzaki dengan email ASDA, passwordnya sekian dan konfirmasi passwordnya sekian. Hasil yang diharapkan jika berhasil user akan terdaftar pada list yaitu daftar user. Jika gagal akan muncul please fill out this field. Baik, jika berhasil di sini ketika kita sudah lengkap dan formatnya sesuai dengan apa yang diberikan, maka berhasil dan muncul pada list daftar user. Jika gagal, di sini kita bisa melihat bahwa email ini harus melakukan format email yang itu menggunakan @ dan tambahkan gmail.com dan password pun tidak sama dengan konfirmasi password. Baik, selanjutnya nomor 9 dengan nama uji melakukan membuat kategori menu. Di sini deskripsi pengujian, pengisian, dan pembuatan kategori menu. Kasus uji yang pertama yaitu dengan nama Jepang, yang kedua yaitu dengan nama dikosongkan saja, jadi tidak diisi. Hasil yang diharapkan jika berhasil user akan terdaftar pada list daftar kategori. Yang kedua, jika gagal akan muncul tulisan please fill out this field. Di sini kita bisa melihat jika berhasil dengan mengisi Jepang maka kita dapat menyimpannya. Jika gagal maka
akan berwarna merah dan tulisannya please fill out this field. Selanjutnya nomor 10 dengan nama uji melakukan pembuatan member. Diskusi pengujian admin melakukan pengisian dan pembuatan member. Kasus uji yang pertama dengan nama Akram dengan nomor telepon sekian dengan alamat Jakarta. Dan uji kedua yaitu dengan nama dikosongkan dengan telepon sama sekian dan alamat Jakarta. Hasilnya diharapkan jika berhasil user akan terdaftar pada list daftar member dan jika gagal akan muncul tulisan please fill out this field. Di sini kita bisa melihat jika berhasil maka jika ada pengisiannya dengan nama, telepon, alamat itu lengkap, lalu kita klik simpan, dan kita bisa melihat bahwa daftar member itu sudah terdaftar. Lalu selanjutnya jika gagal dengan nama kita kosongkan, makanya tidak dapat disimpan. Lalu ada tulisan please fill out this field. Lalu selanjutnya kita ke kuesioner penilaian aplikasi. Dengan beberapa pertanyaan yaitu ada 10. Yang pertama, bagaimana tampilan aplikasi yang dibuat dengan yang diberikan oleh Ahmad Akram yaitu 75. Bagaimana dengan kesesuaian antara alur proses dan flowchart DFD dan ERD terhadap aplikasi yang dibuat yaitu 85. Apakah dengan aplikasi dapat meningkatkan kinerja pengguna untuk mencapai target kinerja yaitu 90. Apakah dengan aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna yaitu 80. Apakah aplikasi yang dibuat mudah dalam penggunaannya yaitu 70. Apakah fungsi pada aplikasi dapat berjalan semua yaitu dengan nilai 75. Apakah aplikasi sudah menjamin keamanan data keuangan yaitu dengan nilai 72. Apakah aplikasi ini mudah untuk dipakai dalam berbisnis yaitu dengan nilai 77. Apakah aplikasi memiliki banyak error dengan nilai 80. Apakah aplikasi ini dapat digunakan untuk kalangan bawah sampai menengah dengan nilai 71. Itu dengan rata-rata nilai total yaitu 77,5. Selanjutnya di sini ada rekomendasi yang telah dilakukan oleh Ahmad Akram, yaitu aplikasi ini masih ada beberapa yang harus diperbaiki yaitu mencetak laporan penjualan dan cetak member masih ada kesalahan dan kurang berbentuk tabel untuk laporan penjualan. Yang kedua, aplikasi ini dalam mencetak bill masih ada informasi yang kurang lengkap, jadi harus ditambahkan agar lebih menarik dan informatif. Aplikasi ini disarankan untuk menambahkan beberapa fungsi atau fitur pada point of sale dalam sebuah perusahaan ataupun bisnis dalam pencatatan keuangan, segala transaksi maupun informasi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau bisnis. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang dapat diperoleh oleh pengerjaan aplikasi point of sale meja restoran yaitu yang pertama, sistem ini dirancang untuk mempermudah perusahaan khususnya seseorang kasir yang ingin mencatat dan melakukan transaksi makanan dan minuman di meja restoran dalam point of sale. Yang kedua, sistem pencatatan di meja restoran ini mempermudah kasir untuk melakukan pencatatan transaksi makanan dan minuman jika datang secara langsung ke restoran kami. Yang ketiga, sistem pencatatan point of sale ini sangat mudah digunakan karena user atau kasir hanya perlu login pada setiap kasir atau user sudah didaftarkan oleh admin untuk bisa mengakses sistem. Selanjutnya, customer yang sudah melakukan transaksi akan mendapatkan nota pemesanan baik makanan maupun minuman. Dan terakhir, dengan menggunakan aplikasi ini juga tidak perlu mencatat dengan secara manual di restoran untuk melakukan setiap transaksi produk. Sekian presentasi dari tugas akhir yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.